Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam, di sini kami akan mempresentasikan mengenai karakteristik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fitrah Amirul Akbar. Kemudian Lail Fadiah Syahrul, Muhammad Faizin, Izzatul Atifah, Farid Alim, Khairun Iftahul Jannah, Fadel Muhammad, dan Marwah Nur Fahmi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu dari karakteristik dinasti Abbasiyah, yaitu sistem politiknya. Periode pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dalam periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan terhadap politiknya, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya, dinasti Umayyah yang muncul kembali di Andalusia atau yang sekarang kita sebut Spanyol, dan dinasti Fatimiyah. Pada awal masa berdirinya dinasti Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yakni tindakan keras terhadap Bani Umayyah dan pengutamaan orang-orang turunan Persia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Izzatul Atifah. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dinyatakan sebagai daulah era baru. Yang dimaksud dengan daulah era baru adalah pada saat Abul Abbas As-Safa menjabat sebagai khalifah, ia tidak percaya kepada orang-orang Kufah. Kemudian, ia menggunakan Hamman Ain sebagai ibu kota Abbasiyah. Tidak lama kemudian ia pindah ke Hira, dan terakhir ia pindah lagi ke Hashimiyah. Setelah Abul Abbas wafat, adiknya Abu Ja'far al-Mansur menggantikannya dan membangun kota baru di Baghdad. Sejak itulah Baghdad menjadi ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairun Iftahul Jannah. Pengaruh kekuasaan Arab. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, secara perlahan-lahan pengaruh kekuasaan Arab menurun, yang dikuasai dan dipengaruhi Mawali serta diskriminasi Arab atas Mawali lambat laun menghilang. Dengan demikian, orang-orang Persia dan Khurasan yang ikut berperan untuk menumbangkan dinasti Umayyah mulai menduduki jabatan tinggi dan penting dalam pemerintahan. Demikian juga corak pemerintahannya diambil dari sistem pemerintahan Persia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel Muhammad. Saya Fadel Muhammad akan menjelaskan mengenai pemerintahan Abbasiyah yang bersifat non-Arab. Pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab, sedangkan pada zaman dinasti Umayyah adalah pemerintahan Arab murni yang sangat peka terhadap suku Arab Quraisy. Pada periode dinasti Abbasiyah, di samping orang Arab Quraisy, orang Khurasan, dan dari daerah-daerah lain, elit tentara cukup menonjol dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan.
Para khalifah beranggapan bahwa sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai hak sakral sebagai hubungan ini membawa mereka untuk memerintah dan mempengaruhi dunia Islam. Mereka pun mendudukkan Islam kembali pada posisi yang benar. Revolusi Abbasiyah mengacu kepada penggulingan kekhalifahan Umayyah 661 sampai dengan 750 Masehi. Yang kedua dari 4 kekhalifahan utama dalam sejarah Islam awal oleh kekhalifahan yang ketiga. Kekhalifahan Abbasiyah 750 sampai dengan 1258 Masehi berkuasa 3 dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan segera setelah kekhalifahan Rashidin. Umayyah merupakan kekaisaran Arab feodal yang memerintah sebuah populasi non-Arab serta terutama non-Muslim yang sangat besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faizin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, nomor urut 16. Gerakan oposisi. Pada saat kekhalifahan dinasti Umayyah, ada sejumlah alasan mengapa banyak kalangan masyarakat melakukan oposisi dan berupaya untuk menggantikan dengan kekuasaan yang baru, yaitu terutama sejak perang saudara silih berganti melanda umat Islam, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, dan umat Islam mendambakan kehidupan yang lebih islami. Adapun kelompok yang melakukan gerakan oposisi tersebut yaitu kelompok Syiah, kelompok Sunni, dan keluarga Abbas. Kelompok Syiah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Syiah adalah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali. Mereka menganggap dinasti Umayyah ini perebut kekuasaan dari keturunan Sayyidina Ali. Pengabdian dan ketaatan mereka yang tulus terhadap keturunan Nabi berhasil menarik simpati publik. Mereka mendapat dukungan dari orang-orang di sekelilingnya yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Umayyah, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Yang kedua, kelompok Sunni. Di kelompok Sunni, sekalipun orang yang paling soleh di antara mereka mengecam akhlak para khalifah karena mereka mementingkan kehidupan duniawi serta mengabaikan hukum Al-Quran dan hadis, di mana mereka telah siaga penuh untuk menjatuhkan sanksi keagamaan terhadap segala bentuk pertentangan yang mungkin muncul. Yang ketiga, keluarga Abbas. Para keturunan para paman Nabi mulai menegaskan tuntunan mereka untuk menduduki pemerintahan. Markas pusat pergerakan berada di Humaimah. Pertemuan kader-kader dan aktor-aktor propaganda diadakan di Kufah, dan Khurasan menjadi wilayah operasi terbesar untuk melancarkan aksi dan menyebarkannya ke wilayah-wilayah lain. Masing-masing kota adalah kota yang mayoritas masyarakatnya memilih untuk beroposisi dengan dinasti Umayyah. Hal ini membuat pergerakan Abbasiyah nampak mudah. Di samping itu, elemen lain yang menambah kekuatan kubu Abbasiyah ialah orang-orang Mawali atau orang non-Arab yang merasa mendapat perlakuan sebagai masyarakat kelas 2 semasa dinasti Umayyah. Gerakan ini mengampanyekan untuk meruntuhkan dinasti Umayyah karena dinilai telah keluar dari ajaran Islam dan mencanangkan akan mewujudkan pemerintahan yang lebih islami. Selanjutnya, penguasa dinasti Abbasiyah sejak berkuasa telah mengangkat para ulama yang terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada para kadi atau hakim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lail Fadiah Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum atau peradilan pada masa dinasti Abbasiyah. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni pada masa kekuasaan Umayyah. Seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nazar al-Mazalim dan lembaga Hizbah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan, Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintah daerah di berbagai tempat. Adapun beberapa kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan, antara lain
dibentuknya lembaga Qadi Al-Qudat yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Kalau untuk zaman sekarang bisa disebut Mahkamah Agung. Badan hukum ini diputuskan pendiriannya sejak masa Harun al-Rashid yang berkedudukan di ibu kota negara dengan tugas sebagai pengangkat hakim-hakim daerah. Pertama kali yang memangku jabatan ini adalah Qadi Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim, yaitu penyusun kitab Al-Haraj, murid Abu Hanifah, dan yang lainnya. Yang menjadi pejabat Qadi Al-Qudat adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Kedudukan peradilan selain untuk menyelesaikan perkara-perkara sengketa, juga bertugas memelihara hak-hak umum seperti memperhatikan keadaan anak-anak di bawah umur, orang yang tak cakap bertindak secara hukum seperti anak yatim, orang gila, orang valid, dan yang lainnya, serta mengurus harta-harta warisan, wakaf, menjadi wali bagi wanita-wanita yang tidak memiliki wali, dan memperhatikan kemaslahatan lalu lintas, pembangunan, dan memeriksa keadaan saksi agar dapat diketahui mana saksi yang adil dan yang tidak adil. Adapun fungsi lain hukum, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid Alim. Perkenalkan, nama saya Farid Alim dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah didominasi oleh sektor perdagangan. Terdapat berbagai macam industri seperti kain linen dari Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil industri dari pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Karena industrialisasi yang muncul di perkotaan ini, urbanisasi tak dapat dibendung lagi. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semarak. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah. Perdagangan dengan wilayah-wilayah lain merupakan hal yang sangat penting secara bersamaan dengan kemajuan Daulah Abbasiyah. Dinasti Tang di Cina juga mengalami masa puncak kejayaan, sehingga hubungan perdagangan antara keduanya menambah semaraknya kegiatan perdagangan dunia. Permulaan masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dan berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Yang menjadi khalifah adalah Mansur. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan kewenangan negara. Dia mencontoh Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam dan keberhasilan kehidupan ekonomi, maka berhasil pula dalam hal 1. Pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali. 2. Perindustrian. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri sehingga terkenallah beberapa kota dan industri-industrinya. 3. Perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti A. Membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan yang dilewati khalifah dagang, kafilah dagang. 3. B. Membangun armada-armada dagang. C. Membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marwah Nur Fahmi. Perkenalkan, saya Marwah Nur Fahmi akan menjelaskan tentang kondisi sosial dan budaya pada masa dinasti Abbasiyah. Di saat terjadinya perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografi dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif penduduk setiap daerah dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendang suara mereka. Seniman-seniman
terkenal bermunculan pada masa ini, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Musuli, Mosuli, dan anaknya Ishak. Di lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa berjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Harun ar-Rasyid memiliki 1.000 pelayan wanita di istananya dengan berbagai keahlian. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat atau Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kota kerajaannya, Baghdad, di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berkelainan seperti bangsa Arya dan Sumit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan dari anggota kelompok 2. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari penjelasan materi yang telah dijelaskan. Beberapa karakteristik dinasti Abbasiyah antara lain yaitu perkembangan ekonomi dan sosial budaya, perubahan sistem politik, bertolak belakang terhadap sistem pemerintahan Umayyah, perluasan kekuasaan dan hukum, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dianggap penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.